Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Ketua DKM dan jajarannya, para asatidz dan guru kita Maulana Haji Darmawi dan yang lain-lain, para hadirin hadirat pemirsa Al-Manda TV sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Ini uhibbukum fillah. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah seperti ini. Ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Di dalam hadis dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Maksudnya, tidaklah satu kaum, satu kelompok manusia berkumpul di salah satu rumahnya Allah seperti ini, kemudian mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, mereka mempelajarinya bersama-sama, kecuali Allah akan turunkan ke atas mereka ketenangan, Allah cucuri rahmatnya, kemudian malaikat menaunginya, para malaikat menaungi mereka seraya mendoakan mereka dengan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat. Disebut si fulan hadir di majelis subuh Masjid An-Nur. Allah sebut nama mereka yang hadir satu persatu di hadapan para malaikatnya. Jadi inilah majelis yang dibanggakan Allah SWT. Jadi bukan majelis yang sepele, ini luar biasa. Majelis yang dibanggakan Allah SWT, yang dihadiri oleh para malaikat. Jadi Allah SWT mempunyai makhluk yang paling banyak adalah malaikat.
selain malaikat yang sudah ada tugas di langit sana, yang sujud-sujud saja, yang berzikir saja, yang bertasbih saja, yang sujud-sujud saja, banyak malaikat pencabut nyawa, malaikat. Selain yang semua itu ada lagi yang dinamakan malaikat sayyahun, malaikat fuddal, malaikat yang Allah tugaskan mereka mencari di muka bumi ini ada pertemuan, perkumpulan, majelis-majelis seperti ini. Itu mereka datang. Dia kasih tahu teman-temannya, menghadiri mereka, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit sana. Saking banyaknya, hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Kemudian apabila selesai, Allah tanya mereka. Allah Maha tahu, cuma Allah tanya saja. Allah beri tugas para malaikat ini, bukan berarti Allah lemah, cuma Allah kasih tugas saja. Setelah mereka selesai, Allah tanya, dari mana kalian? Kami dari Majelis Taklim di Masjid An-Nur, Pondok Benda. Kemudian Allah tanya lagi, apa yang mereka kerjakan di sana? Mereka membaca kitab-Mu ya Allah, mereka saling mengingatkan, mereka berzikir, mereka mengadakan taklim, mempelajari agama-Mu ini, ilmu agama. Kemudian apa yang mereka harapkan dari pertemuan itu? Mereka berkumpul seperti itu apa? Tujuan mereka? Apa harapan mereka? Apa permintaan mereka? Mereka mengharap surga-Mu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga-Ku? Tidak ya Allah. Bagaimana sekiranya mereka pernah melihat surga-Ku? Kalau sekiranya mereka pernah melihat surga-Mu, pasti mereka lebih semangat lagi ya Allah. Kemudian apa yang mereka takuti dariku? Dari pertemuan itu apa yang mereka takuti? Dari apa mereka minta perlindungan? Dijawab oleh para malaikat tadi, mereka takut neraka-Mu ya Allah. Mereka berlindung dari neraka-Mu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Tidak ya Allah. Bagaimana sekiranya mereka pernah melihat neraka-Ku? Kalau sekiranya mereka pernah melihat neraka-Mu ya Allah, pasti mereka lebih semangat lagi, lebih rajin lagi, lebih sering lagi mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Hanya kata Allah, kalian saksikan, saya akan berikan apa yang mereka harapkan dariku, yaitu surga-Ku, dan aku akan lindungi mereka dari apa yang mereka takuti dariku, yaitu neraka-Ku. Saya akan lindungi mereka dari neraka-Ku, dan kalian saksikan bahwasanya aku telah ampuni semua dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Jadi luar biasa, wajib kita syukuri. Namun semewah apapun, sehebat apapun, sekeren apapun pertemuan-pertemuan di dunia ini, di tempat yang sangat mewah, namun pertemuan mereka tidak buat semacam ini, saling mengingatkan, berzikir kepada Allah, maka pertemuan semacam itu akan mendatangkan penyesalan yang luar biasa nanti pada hari kiamat. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu yang berkenaan dengan
ayat pertama turun yaitu Iqra, kemudian dan ayat yang terakhir turun yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kita ambil berkah, baca beberapa ayat Iqra. Tolong diikutkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Kita menyinggung tentang tajwidnya sedikit saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qalqalah. Jadi qalqalah ini wajib karena dia membedakan. Jadi kesalahan besar dalam baca Quran apabila merubah huruf, memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, merubah huruf, mengurangi yang ada tasdid, tidak dibaca tasdid misalnya kan, itu kesalahan besar. Adapun kesalahan kecil dimaafkan, Allah maafkan ya. Nah, yang kesalahan besar ini mesti dipelajari. Apabila sedang dipelajari ada kekeliruan, Allah maafin. Tapi kalau tidak belajar, nah itu dianggap orang baca Quran beribadah tanpa ilmu, ditolak. Jadi misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau tidak dibaca qalqalah, khalaq seperti huruf kaf bersama dengan huruf kaf. Khalaqal insana min 'alaq. Misalnya tidak pakai qalqalah, alaq. Jadi berapa banyak orang yang baca kulhu dihilangkan tuh qalqalahnya. Ini kesalahan besar. Tidak sedikit, apalagi baca yang buru-buru, apalagi waktu tahlilan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Seperti itu. Yang seharusnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Samad. Jadi Allahus samad, karena pakai qalqalah dia mirip huruf ta. Allahus samad. Kalau tak, somad, tidak pakai qalqalah,
artinya diam. Jadi Allah itu diam. Allah itu gagu, bahkan bahaya. Jadi di samping membawa perubahan arti, juga perubahan yang berbau syirik. Seperti dalam Al-Fatihah yang sangat fatal kesalahan dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, tidak sedikit yang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tidak ditekan ya-nya ada sabdunya, ada tasdidnya, tidak dibaca, ditekan iyyaka, tapi dia baca iya saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tanpa sabdu artinya daus syams, sinar matahari. Kalau iyyaka tadi hanya kepadamu. Kalau iya saja iyyaka, iya artinya daus syams, sinar matahari. Jadi sinar mataharimu na'budu yang kami sembah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berubah jauh sekali maknanya. Dalam takbiratul ihram, ada kadang-kadang di tanah suci pun kita dengar azan banyak yang memanjang-manjangkan ya. Kita sering dengar asyhadu alla, yang soalnya Allah dia Allah digeret begitu. Berubah artinya apakah tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah. Kalau Allah, apakah Allah? Allahu Akbar, apakah Allah? Ragu-ragu. Ataupun A-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Akbar, apakah? Jadi Allah jadi Allah. Jadi ini kan disatukan jadi dipanjang, artinya itu. Banyak orang yang baca seperti itu Allah berubah artinya apakah Allah, ataupun A-nya dipanjang Allahu Akbar. Dan tidak sedikit juga kita dengar ba-nya dipanjangkan. Akbar, Allahu Akbar. Akbar artinya at-tabal. Tabal itu hanya genderang, tabur, tanjidor. Nah, itu akbar artinya. Jadi memanjangkan sedikit saja berubah arti. Asyhadu anna. Kadang-kadang di Arab gitu, jamaah yang sering umrah sering dengar azan gitu. Berubah artinya. Nah, jadi hukumnya ada 3. Kalau seperti baca iya tadi ya, yang baca salah iyaka sehingga berubahnya artinya menjadi sinar mataharimu. Iyaka na'budu, sinar mataharimu yang kami sembah. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukumnya orang yang membaca bacaan seperti ini, ada 3 hukum. Yang pertama Allah maafkan dia baca seperti itu, salahnya berbau syirik karena dia tidak tahu, dia masih belajar, masih sering menghadiri majelis taklim seperti ini, masih rajin ngaji. Allah maafkan karena dia masih berusaha ingin tahu, ingin memperbaiki. Yang kedua, tidak sah ibadahnya, salatnya batal gara-gara takbirnya salah. Allahu Akbar. Tidak sah, takbir ihramnya salah, maka batal semua salatnya. Jadi tidak sah, batal salatnya, tidak sah karena dia beramal tanpa ilmu.
jadi tanpa ilmu. Kadang-kadang kita ilmu dunia saja, bisnis supaya maju mesti dipelajari, mesti kita kursus dulu tuh. Apalagi bawa mobil, bawa pesawat, kursus bertahun-tahun. Ini proyek sorga seperti angin lalu saja. Tidak dipelajari, tidak dicek lagi. Nah, yang ketiga hukumnya kafir. Kafir ini tidak mungkin ya. Dia tahu maknanya berubah begitu, dia sengajain. Itu tidak mungkin, orang gila. Artinya dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali contoh-contohnya yang berubah ucapan, berubah huruf, berubah panjang pendeknya, mengakibatkan berubah arti yang sangat jauh sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholli dipanjangkan itu untuk perempuan. Allah bukan perempuan misalnya. Jadi kembali kita ke Iqra. Khalaq. Jadi Nabi kita ketika sudah mendekati usia 40 tahun, beliau sering berdiam diri beribadah di Gua Hira di Mekah. Jamaah yang ke sana mungkin kalau jamaah haji waktunya panjang di Mekah tidak sampai ke Gua Hira itu rugi sekali. Jadi Gua Hira itu terdapat di puncak Gunung An-Nur, Jabal An-Nur, Gunung An-Nur. Sama masjid kita ini An-Nur kan? Kita berdiam di sini pun Masjid An-Nur ini dapat pahala haji dan umrah juga. Habis subuh wirid, zikir, baca Quran, apa saja, tetap di kiblat. Waktu Isra datang, salat 2 rakaat, sunat Isra, maka Allah kasih pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi. Siapa yang sanggup seperti itu? Lakukan di Masjid An-Nur ini, apalagi ataupun di masjid lain, dapat pahala haji dan umrah. Itulah Allah maha kasihnya Allah, maha sayangnya Allah kepada kita, maha pemurahnya. Kita dikasih solusi. Apa saja solusi itu. Jangan khawatir, tidak bisa haji umrah, tidak usah maksain diri. Caranya begitu aja. Mau tiap hari, masya Allah tuh haji umrah. Mau seminggu sekali, mana seminggu sekali. Di depan masjid tetap berada di hadapan kiblat, baca zikir, baca apa. Waktu Isra datang, salat 2 rakaat, Allah kasih pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi nama gunungnya itu An-Nur. An-Nur artinya cahaya. Jadi gunung itu namanya An-Nur, gunung cahaya, karena dia sumber cahaya pertama kali. Dari situ memancar ke seluruh dunia. Nah, di puncaknya ada gua, namanya Gua Hira. Disitulah Nabi berdiam lama sekali, lama tuh, mendekati usia 40 tahun di gua tersebut. Jadi Nabi selalu datang ke gua tersebut, pulang lagi, turun lagi, naik lagi, bolak-balik seperti itu dalam waktu yang cukup lama. Beliau untuk beribadah kepada Allah, bertafakur di sana, memikirkan keadaan manusia yang luar biasa, bejatnya, jahatnya mereka, orang-orang jahiliyah dulu.
menyembah bebatuan patung. Jadi di sanalah beliau bermunajat, beribadah. Jadi ibadahnya begitu, menenung, meresapi, bertafakkur. Ibadah Nabi di Gua Hira tersebut. Jadi gua itu kalau jamaah naik ke sana, maka saya katakan yang sering ke sana naik ke sana, padahal ada kesempatan, sehat badan, kemudian mampu maka rugi sekali kalau tidak sempat naik ke sana, karena jadi di depannya ada celah, itu tepat sekali. Dari mana Nabi tahu tuh? Tepat sekali kena Ka'bah tuh. Kalau garis lurus Ka'bah. Jadi masuk gua itu udah langsung lurus sekali Ka'bah. Dulu Nabi tahu dari mana seperti itu. Jadi yang kita naik ke sana sedikit banyak merasakan apa yang dirasakan Nabi. Sedikit. Jadi Nabi dikatakan asja'un nas, orang yang paling pemberani. Jadi waktu itu, sekarang aja kalau kita sendirian belum tentu berani juga tuh. Banyak binatang liar di sana. Kera. Banyak sekali tuh. Paling yang ngeri kita. Belum lagi binatang liar yang lain tuh. Sekarang aja seperti itu keadaannya. Jadi orang yang paling berani. Saat itu tidak ada satu pun manusia yang sampai di sana. Nabi berhari-hari bermalam-malam di gua tersebut. Kemudian Aqwan Nas, Nabi Asja'un Nas, orang paling pemberani, orang yang paling kuat, Aqwan Nas. Nah, kita kalau naik ke sana daki baru terasa naik bukit seperti itu, baru cuma berapa ratus meter saja tingginya tuh. Banyak orang yang sudah nyerah duluan, tidak sanggup. Diajak sana tidak sanggup. Lihat seperti itu. Walaupun sekarang sudah dibikin tangga, cuma curam gitu tuh. Dengkul kayak mau patah, mau putus. Jadi merasakan. Kalau naik ke sana sedikit banyak merasakan. Dulu di pinggir jalan itu ada peringatan tuh, supaya orang jangan naik ke sana kan. Tapi orang tidak bisa dicegah karena mereka ingin merasakan apa yang dirasakan Nabi, ambil berkah bekas Nabi sholat di situ, Nabi ibadah di situ, bekas Nabi. Nah, dia bertemu dengan telapak kaki Nabi di sana tuh. Orang tidak bisa dicegah, hanya terpaksa dibuatkan tangga, dikasih pengaman ya. Tempat-tempat yang curam, yang bahaya dikasih pengaman. Jadi yang ke sana nanti ada kesempatan coba berkah. Tepat menginjak 40 tahun, Nabi hampir sebulan penuh tidak turun-turun. Dari gua itu hampir sebulan tidak turun. Di bulan puasa hampir sebulan penuh, menginjak usia beliau tepat 40 tahun, hampir sebulan penuh tidak turun dari gua itu. Akhirnya datanglah malaikat Jibril berbentuk manusia, seorang laki-laki. Jadi Nabi ketemu malaikat Jibril yang bentuk aslinya hanya 2 kali saja. Bentuk asli malaikat Jibril 2 kali saja. Di mana 2 kali ini? Nah, yang selebihnya berbentuk manusia. Manusia laki-laki yang tampan, yang berpakaian serba putih, itu yang selama ini banyak bertemu dengan malaikat dalam bentuk manusia. Yang bentuk aslinya hanya 2 kali.
ketika turun dari Gua Hira dan ketika di Sidratul Muntaha sana, di langit ketujuh ketika Nabi Mi'raj. Nah, selebihnya bentuk manusia. Makanya di pintu Masjid Nabi itu kubah hijau, ada yang orang keluar, orang ziarah masuk dari pintu Babus Salam tuh, keluarnya pintu Baqi karena ini menghadap Baqi. Nah, sebelah pintu Baqi ini sebelah kanan ada pintu Jibril, pintu malaikat Jibril. Nah, disitulah malaikat Jibril mengajarkan hadis, mengajarkan agama kepada sahabat-sahabat Nabi. Hadis tentang iman, Islam dan ihsan itu ya. Mal iman, dia nanya apa itu iman. Nabi jawab, engkau beriman kepada Allah, disebut rukun iman. Udah itu dia betulkan, benar engkau wahai Muhammad tentang Islam, gitu benar. Nah, di situ tempatnya pintu Jibril itu. Nah, itu diabadikan, pintu itu dinamakan pintu Jibril. Pintu Jibril, tempat malaikat Jibril mengajarkan agama kepada semua sahabat-sahabat Nabi. Jadi bersih, sahabat bingung ini siapa nih, langsung mendekati Nabi. Kalau orang dekat kita tidak ada yang kenal orang ini siapa. Kalau orang jauh musafir tapi pakaiannya necis, pakaiannya bersih, tidak ada bekas-bekas debu apa kan. Nah, pas terakhir Nabi tanya, kalian tahu siapa itu wahai Umar? Kata Nabi, itu malaikat Jibril yang sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Pintu Jibril. Jadi malaikat Jibril datang dengan pakaian putih, membawa kitab, Iqra. Disodorkan kepada Nabi, Iqra, bacalah. Nabi jawab, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Jadi jangan ini ya, orang sekarang kadang-kadang ada juga pendapat lain, dia pakai logika dia tuh. Oh, masa Nabi buta huruf ya? Nabi sebagai guru besar, guru yang luar biasa, masa dia pikir seperti itu? Aib dong katanya, kalau tidak bisa baca buta huruf. Kalau orang sekarang memang aib. Kalau sekarang tidak baca tulis memang aib. Kalau dulu tidak. Dulu kekuatan hafalan. Jadi waktu itu tidak dikenal tuh pelajaran baca tulis apa, tidak ada. Makanya setelah orang-orang kalau di perang Badar, orang ditawan, orang Mekah, mereka yang tidak bisa nebus pakai ini, yang ada keahlian baca tulis, ngajarkan kepada sahabat Nabi baca tulis. Itu sebagai mahatnya, sebagai ininya, sebagai tebusannya tuh. Mengajarkan 10 orang baca tulis sampai bisa dia boleh lepas. Ada banyak kisah-kisah yang lain menunjukkan Nabi tidak tahu baca tulis. Ketika ke perjanjian Hudaybiyah, inilah perjanjian Muhammad Rasulullah. Inilah Nabi suruh tulis, Ali juru tulisnya, ya Ali tulis judulnya perjanjian Hudaybiyah. Inilah perjanjian Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Itu utusan orang-orang Quraisy. Delegasi Quraisy ke Hudaybiyah saat itu dipimpin oleh Suhail bin Amr. Dilihat oleh Suhail Amr tulisan itu Muhammad Rasulullah. Enggak. Jangan Muhammad Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdullah saja. Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah, karena kami tidak mengakui dia sebagai Rasulullah. Kata Nabi, wahai Ali, hapus kalimat Muhammad Rasulullah. Rasulullah engkau ganti dengan bin Abdullah. Inilah perjanjian Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Suruh hapus. Ali dengan tegas menolak.
Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan menghapus kalimat itu untuk selama-lamanya. Karena sesungguhnya engkau benar-benar adalah Rasulullah. Tidak mau, perintah tidak mau. Apakah Ali berdosa? Nah itulah sahabat-sahabat dulu, kadang-kadang mereka lebih mengutamakan adab daripada mengerjakan perintah. Suruh hapus, tidak mau hapus. Hapus ya Ali, tidak ya Rasulullah. Hapus wahai Ali, demi Allah, tidak akan menghapus selama-lamanya. Akhirnya Nabi tanya, mana kalimat itu wahai Ali? Tidak tahu Nabi. Tulisannya di mana? Tidak tahu. Mana tulisannya? Unjukin aku ya wahai Ali. Nah ini ditunjukin oleh Ali. Ini ya Rasulullah. Nabi hapus dengan tangannya sendiri. Nabi hapus dengan tangannya sendiri kalimat Rasulullah itu. Nah sekarang kau tulis bin Abdullah. Jadi malaikat tiba-tiba nongol di hadapan Nabi, kaget luar biasa. Nabi tiba-tiba ada orang laki-laki, saking kagetnya, ya takutlah. Sepi, tidak ada, tiba-tiba nongol orang tuh. Dari mana ini? Kita aja kadang-kadang di tempat sepi ada tikus jatuh, teriak-teriak, takutan ada kecoa. Ini orang tuh. Jadi Nabi sangat kaget sekali. Beliau takut sampai menggigil, ketakutan. Baca, suruh baca. Tidak bisa baca, mau baca apa? Yang dibaca pun tidak jelas. Banyak belum, maksudnya nanti dibaca nanti. Baca nanti apa yang diturunkan Allah, ataupun sudah ada dinampakkan tulisannya. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Hanya didekap oleh malaikat Jibril. Nabi sampai kepayahan, kayak mau mati gitu. Hanya dilepaskan lagi. Malaikat ulangi, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Didekap lagi sampai mau mati rasanya. Nabi tidak bisa bernapas. Kemudian dilepas lagi sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiganya itulah malaikat baca ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di sini sudah selesai. Akhirnya malaikat pergi, hilang. Ketakutan Nabi. Menggigit. Beliau cepat-cepat turun ke bawah, berlari kecil, pulang menuju ke rumahnya di Ma'lah sana, rumah Siti Khadijah, rumahnya di Ma'lah. Berapa jauhnya tuh? Jadi Nabi setelah turun di bawah sambil berlari kecil, ketakutan, menuju ke rumahnya. Tiba-tiba dari atas ada suara yang memanggil Nabi. Dari atas langit ada suara yang memanggil Nabi, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." 3 kali. "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan saya adalah malaikat Jibril." Akhirnya Nabi tengok ke atas. Nah disitulah Nabi melihat malaikat Jibril yang sebenarnya. Malaikat Jibril yang sebenarnya. Jadi para ulama mengatakan ketika di atas tadi perintah Iqra, bacalah, ini pertanda Nabi diangkat jadi Nabi. Nah ketika di bawah, sudah di latar di bawah, ada suara malaikat yang memanggil dari atas, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Wahai Muhammad, kau adalah Rasulullah dan saya adalah malaikat Jibril. Ini pertanda Nabi diangkat jadi Rasul. Jadi saat itu juga Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul waktu bersamaan. Jadi Nabi baru melihat malaikat Jibril yang sebenarnya. Itulah Nabi katakan malaikat Jibril dia mempunyai 600 sayap.
yang mana satu sayapnya memenuhi jaket raya ini. Satu sayapnya memenuhi jaket raya ini. 600 sayap. Satu sayap memenuhi jaket raya ini. Nah, yang kedua, Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ketika di langit yang ketujuh sana. Di langit yang ketujuh, di alam yang maha luasnya di sana, di atas sana, di alam yang maha luasnya, Nabi melihat malaikat Jibril seperti burung yang kecil, terbang seperti burung kecil. Allahu Akbar. Kemudian Nabi terus berlari ke rumahnya. Sampai di rumahnya Siti Khadijah menyambutnya, istri yang paling Nabi cintai, Siti Khadijah, tidak ada duanya. Disambut oleh istrinya. Lantas Nabi berkata, Dasiruni, Zamiluni. Nabi minta diselimuti. Nabi minta dikasih selimut, minta diselimuti, menggigil badan karena ketakutan, badan menggigil, kedinginan, minta diselimuti aku. Zamiluni, selimuti aku wahai Khadijah. Langsung diselimuti oleh Nabi. Suami dalam keadaan panik pulang ke rumah. Nah, hendaknya begitu juga istri-istri zaman sekarang ini. Kalau lihat suami pulang panik, apa yang dia minta kasih dulu. Siti Khadijah minta selimutin dulu tuh. Jangan diinterogasi macam-macam, dicecar dengan pertanyaan sehingga membuat dia tambah panik. Ada apa bang? Ada apa? Suami pulang panik. Kita bikin panik lagi, kita tanya macam-macam. Tenangkan dulu. Dia minta kopi, kasih kopi dulu. Nah, udah tenang baru tanya, ada apa bang? Siti Khadijah begitu. Minta diselimuti, sudah tenang, ditanya, ada apa bang? Akhirnya Nabi bercerita apa yang dialaminya ketika di Gua Hira itu. Hanya dibesarkan oleh Siti Khadijah. Engkau adalah orang berakhlak mulia. Ini pasti pertanda baik. Engkau jangan khawatir, jangan takut. Ini pertanda baik, justru ini pertanda baik. Engkau orang berakhlak mulia, suka menyambung tali silaturahim, suka membantu orang yang susah. Engkau sangat menghormati tamu, disebut kebaikan-kebaikannya tuh. Dibesarkan hati suaminya. Akhirnya keesokan harinya dibawa Nabi ke sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Dia jadi pendeta Nasrani. Jadi di zaman jahiliyah dulu ada tokoh-tokoh masyarakatnya orang-orang jahiliyah dulu yang mempunyai akal sehat. Nah, di antaranya Waraqah ini. Jadi mereka berpikir penyembahan kepada berhala ini betul-betul tidak masuk akal. Akhirnya mereka pergi kemana-mana. Ada yang ke daerah Iran, Persia sana. Dia lihat orang-orang nyembah api. Dia lihat ini nyembah api lebih masuk akal daripada nyembah berhala. Akhirnya mereka masuk agama penyembah api. Ada lagi yang kemana? Nah, di antaranya Waraqah bin Naufal ini dia pergi ke daerah Romawi, kekuasaan Romawi. Nah, di sana dia lihat tuh orang-orang Nasrani. Nah, dia nilai agama Nasrani lebih masuk akal daripada nyembah berhala. Nah, aja dia masuk agama Nasrani karena dia pintar, tahu kitab Injil apa kan. Akhirnya dia jadi pendeta. Jadi sampai di rumah Waraqah, Khadijah berkata kepada sepupunya, wahai saudara sepupuku, wahai Waraqah, tolong dengarkan apa yang akan diceritakan oleh keponakanmu ini.
dipersilakan suaminya. Jadi tidak berkata dikit saja tuh. Dia tidak mau melangkahi suami. Suami belum ngomong, dia ngomong panjang lebar. Tidak mungkin dia Waraqah tolong dengarkan. Perempuan yang sangat bijaksana sekali ya. Akhirnya Nabi bercerita kepada Waraqah kejadian di Gua Hira itu. Dia bercerita, dia ceritakan semua kepada Nabi, kepada Waraqah. Nabi ceritakan semua kejadian sejak di Gua Hira sampai turun kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Langsung Waraqah berkata, "Zalikan namus. Zalikan namus. Yang kau lihat di gua itu, yang datang kepadamu itu an-namus," kata Waraqah. Maksud Waraqah an-namus adalah malaikat Jibril. Zalikan namus. Jadi an-namus ada al-jasus. An-namus adalah pembawa berita baik. Artinya lawannya al-jasus. Al-jasus pembawa berita buruk. Maksudnya malaikat Jibril. Itu adalah an-namus. Itu malaikat Jibril. Karena ya'ti Musa yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Jadi Waraqah sebut Nabi Musa, tidak sebut Nabi Isa. Karena orang Nasrani menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Waraqah berkata, "Wallahi," katanya, "demi Allah, kalau sekiranya saya dikasih usia lanjut oleh Allah, di mana engkau akan dimusuhi, akan diusir oleh kaummu, aku akan bela engkau mati-matian. Demi Allah, sekiranya saya dikasih usia lanjut, di mana engkau dimusuhi dan diusir oleh kaummu, maka saya akan bela engkau mati-matian." Maka dia sudah menunjukkan iman. Cuma belum dapat dakwah Nabi, tapi dia sudah menunjukkan seperti itu. Saya akan bela engkau mati-matian. Hanya Waraqah tidak lama meninggal dunia karena sudah tua sekali. Jadi Nabi sebut Waraqah ini min ahli jannah, ahli surga. Yub'atsu yaumal qiyamati ummatun wahdah. Waraqah akan dibangkitkan pada hari kiamat seorang diri. Jadi masing-masing ada barisan-barisan tuh. Barisan agama ini, barisan yang Islam alias ini. Masing-masing ada barisannya di hari kiamat nanti. Nah, Waraqah dia sendiri, dia ininya, dia kepalanya, dia ngangkat benderanya, dia anggotanya. Barisan tersendiri karena keajaibannya seperti itu, keantikannya. Dia menyatakan, membenarkan Nabi, meyakini akan membela Nabi. Padahal dia belum masuk Islam karena belum dapat dakwah Nabi. Nabi belum berdakwah kepada dia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa satu manusia, satu kaum sehingga kami utus nabi ke atas mereka. Sudah dapat dakwah Nabi tapi masih bandel, gitu kan? Makanya Nabi di dalam mafhum hadisnya Nabi mengatakan, demi Allah, kata Nabi, tidaklah orang Nabi sebut agama manapun yang mendengar aku diutus namun dia tidak mau beriman, maka garanti masuk neraka, kata Nabi. Pasti dia akan masuk neraka. Demi Allah, tidaklah agama ini Nabi sebutkan
yang mereka mendengar, mereka tahu saya diutus, saya adalah utusan Allah, kemudian tidak mau beriman, tidak mau Islam, kecuali akan pasti masuk ke dalam neraka. Sudah, akhirnya sampai jam berapa? Allah Akbar. Mohon maaf jemaah sekalian. Dikit lagi. 5 menit saja. Nghabiskan cerita tentang Waropen itu. Akhirnya sampai sudah pulang ke Nabi sama Siti Khadijah pulang nih. Ayat yang itu. Jadi inilah ayat yang pertama turun Iqra. Iqra artinya bacalah. Pelajarilah, belajarlah, taklimlah. Iqra. Ayat yang pertama. Ini betapa pentingnya ilmu ini, betapa Allah sangat mengutamakan agama Islam, sangat mementingkan ilmu. Iqra, bacalah, pelajarilah. Dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang pengen sukses dunia adalah ilmu, dengan ilmu, ingin sukses akhirat adalah dengan ilmu, ingin sukses dua-duanya, ilmu akhirat dunia, pelajari semua. Jangan ilmu dunia aja kita dalemin. Bahasa Inggris kita dalemin, bahasa Arab kita cuekin. Jadi Iqra, bacalah. Nah, ayat yang terakhirnya baru berbunyi wasjud wa qatarib. Sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Allah. Artinya perintah untuk beramal. Jadi setelah ilmu baru perintah amal. Ilmu dulu baru amal. Makanya dikatakan al-ilmu imamul amal. Imamnya amalan. Jadi siapapun yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya tertolak. Ya, waktu sudah habis. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Ya, kita tutup dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma shrah sadurana li ta'atik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika